Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, Bapak, Ibu, Saudara, terutama bapak-bapak pimpinan yang saya lihat, Masya Allah, thumma Masya Allah, hal yang baru saja ditunjukkan di sini, suatu kepedulian terhadap apa yang harus dikembangkan di dunia Islam sekarang ini. Hal yang saya lihat begitu menggebu-gebu dikembangkan oleh Allah yarhamu Muammar Gaddafi di negerinya, di Libya. Tempo hari pada kedatangan saya yang pertama diundang ke Libya itu, target yang ingin dicapainya adalah seperti yang saya dengar barusan disampaikan itu, bahwa mesti ada satu jaringan dakwah internasional Islam yang menjadi semakin mudah dengan bangunnya semangat untuk mendekati teknologi kayak yang barusan. Kalau saya bangsa gaptek juga. Sebab bapak kita tadi bahkan belum ada SD di kampungnya. Kalau saya, SD di kampung saya sejak zaman engkong saya. Jadi bukan zaman ayah saya, tapi kakek saya pun sudah mengalami SD yang pada waktu itu disebut SR. Sisanya SR itu tahun 63 ya, sudah menjadi SD. Jadi saya 1, 2 SR ya, pada tahun saya di kelas 2 SR itulah kemudian diganti menjadi SD. Jadi sebelum meletusnya G30 SPKI, begitu Pak. Jadi memang daerah-daerah itu sangat berbeda-beda ya. Jadi mestinya saya yang sudah lebih akrab dong dengan persoalan teknologi lah, dan sebagainya. Tapi saya menjadi terkagum-kagum. Masalah itu diurus secara internasional, bahkan lebih dari 150 negara Islam, ulama-ulamanya itu dipersatukan itu. Untuk jangan berdebat deh halalnya teknologi untuk dimanfaatkan. Jadi bikin networknya itu tinggal pencet-pencet barang yang kecil-kecil ini aja, kebuka semuanya. Bukan kayak yang dulu-dulu. Di Jakarta juga ada namanya Guru Mansur Ahlil Falak. Itu kalau dia mau manggil muridnya, dia juga masuk aja ke kamarnya, dia baca beberapa ayat, lalu dia panggil muridnya itu. Muridnya yang di rumah gelisah, waduh, ada apa nih guru nih? Sebab waktu itu telepon cuma punya Belanda. Jadi kantor telepon yang di Matraman Raya yang kemudian udah berubah sekarang gedungnya
ya walaupun itu 1881, tepat di kampung saya itu, yang punya ya Belanda itu. Jadi ada juga sih orang yang punya semacam daya panggil ya, pada space yang lain, pada titik-titik sinyal yang lain, yang kemudian bisa berkembangnya juga dengan cara yang berbeda. Tapi kan ini susahnya diikutin sama orang. Mau dibayar berapa juga tuh orang buat ngajarin. Dia ikhlas kayak apa juga yang diajarin. Kalau nggak kuat mewiridkan wiridan seperti dia, ya gagal. Panggilannya jadi ngaco nanti. Gitu. Bukan panggilan yang benar. Maka boleh jadi sinyalnya bukan sinyal yang membawa dakwah, tetapi menjadi salah, sinyal yang membawa provokasi, kayak yang dilakukan oleh banyak dukun-dukun di Sumatera Barat. Ada istilah buluh perindu. Dia pakai bambu tuh tengah malam, tiup dikit titit, maka anak gadis itu boleh manjat dari atas untuk turun ke bawah karena ada sinyal dari buluh perindu. Itu juga ada model begitu. Itu juga bagiannya juga bagian jejampian kayak gitu. Tapi sangat berbeda dong dengan Guru Mansur Al-Falaki yang sangat dikenal. Bukunya Pak Pimpinan itu menjadi rujukan nasional tuh zaman itu. Kalau Anda di pesantren, Anda pernah baca buku itu tentang falak, namanya Sulamun Nayyirain. Ya, ada yang baca anak sini, anak Telkomsel. Ya. Yang saya tertarik nih barusan nih, ada satu kebangunan yang bukan sejak awalnya berorientasi dengan teknologi, tapi menjaga dengan ketat daerah-daerah agama, sampai boleh dilihat ya pada tempat mana orang boleh khilaf, berbeda pandangan, tetapi pada bagian mana dia tidak lagi boleh melakukan suatu perbedaan pandangan. Sehingga literaturnya sih kalau yang dibaca oleh mahasiswa di IAIN, Fakultas Syariah ya termasuk saya juga membacanya buku itu, walaupun saya udah bukan mahasiswa lagi. Buku itu masih saya juga kebet juga dong, kan banyak lupanya kita itu. Judulnya Ma la yajuzu fihil khilaf bainal muslimin, Syekh Dr. Abdul Jalil Isa. Yang tidak boleh diperdebatkan di kalangan kaum muslimin. Kalau ini masih diperdebatkan juga, maka yang terjadi adalah perdebatan antara ayat Quran, sunnah Rasulullah, dengan sesuatu yang bukan masuk di dalam bingkai ini. Ini udah di luar frame, core-nya udah kelihatan. Jadi waktu ditarik, dikencengin, mungkin megar, nggak muat. Perbedaan pendapat yang di dalam Islam itu bukan cuma sebuah potensi, bukan cuma sebuah bakat, tapi benar-benar kenyataan. Nabi yang bilang tuh, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan faham yang ada di tengah umatku adalah rahmat. Bila akhirnya
Perbedaan pendapat itu membawa kepada suatu kecelakaan. Ente yang kudu mikirin, yang diperdebatkan ini apa gitu. Karena ini biiznillah ya, panitianya Pak Pimpinan percaya kepada saya. Saya kadang-kadang dipanggilnya doktor, kadang-kadang dokter Andes, kadang-kadang ane bilang terserah ente dah, ane lu agak kepengen begitu-gituan. Bukan apa, sangat berpengalaman melihat wajah doktor, sangat berpengalaman dalam melihat wajah dokter Andes, dan sangat mengalami pahit getirnya pencapaian atribut-atribut yang akhirnya menimbulkan perselisihan pada daerah yang kagak boleh diperselisihkan. Cuman omongan aneh jadi panjang nih versinya. Kalau aneh mau kesituin, bab ceritanya selembar kudu dibaca. Saya yang gede aja dulu ya, yang global saja dulu. Saya ingin menyatakan terima kasih saya. Tempo hari Libya ngundang orang 150 negara lebih. Saya masuk di situ. Tema yang dia mau bicarain teknologi ini. Dan di situ tidak perlu ada persengketaan bahwa kita tertinggal lama. Kayak saya tinggal di Matraman tuh, Matraman Raya, masuk sedikit. Tempat paling heboh soal tawur-tawuran, namanya Berlan, gitu kan? Tapi saya bukan orang anak tentara. Sebelahnya bapak saya jadi tentara, cuman permulaan doang. Begitu kelar perang, pistolnya dibuang sama mertuanya. Enak aja lo, anak lo kasih gue, lo pergi-pergian kemana, gaji kagak, apa kagak. Masa lo yang perang, anak lo gue yang urusin. Gitulah kira-kira. Dibawalah pistolnya, dibuang di kali. Bapak saya waktu itu masih jadi tentara zaman sendalnya lain sebelah. Emang nggak ada dananya ya. Gimana itunya pistol? Gue buang di kali. Ngurusin pistol anak lo tinggal diam tentara. Lumayan pada zaman itu orang tua saya itu tidak gagah seperti orang-orang tentara sekarang. Ya makanya masih kurang tuh waktu ya. Tapi dia udah punya reputasi ketentaraan kayak begitu. Jadi Jenderal Sudirman menitipkan surat untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno di Jakarta. Itu jenderal artinya di Jogja. Zaman-zaman itu pergi-pergian, ada ongkos nyampe, nggak ada ongkos bagaimana aja, numpang di kereta dan sebagainya. Tapi dia bawa reputasi kayak begitu. Di zaman seperti itu bolehlah disebut ya bahwa ada orang lagi berjuang begini-begini tapi nggak ada apa-apanya. Di zaman sesudah revolusi itu beres, orang tua saya adalah pengangguran total. Masih mendingan pengacara pengangguran banyak acara ya. Oleh sebab itu nih saya ini terus saya bawa ke Libya. Itu menandakan bahwa satu perjuangan yang dalam bentuk yang begitu kecilnya di suatu saat bisa meletupkan sesuatu bila betul memanagenya. Nah, betapa gedenya seorang Amsir, bapak saya kan tadi sebut Saifuddin Amsir, doktornya jangan dipikir-pikirin deh. Ntar ente nanya lulusan mana, tahun berapa. Saya udah kagak mau dikasih doktor, habis orang pada bilang. Apa sebab begitu? Ya, rezeki saya biiznillah, tapi saya nggak mau cerita karena itu bukan tema. Nanti temanya soal perdebatan ini ya, ikhtilafu ummati rahmah ini akan kembali. 25 tahun kan ini saya
jadi pengajar di UIN, begitu ya. Satu yang saya kagak mau naikin, pangkat saya, sebab saya punya prinsip, gue ogah pangkat gue dinaikin melu, kalau Allah yang naikin terserah. Kalau ente yang naikin dengan sistem, dengan administrasi, dengan ini nggak dah. Kenapa? Ente memperdebatkan bagian yang nggak boleh diperdebatkan. Sekarang murid-murid aneh profesor, ya, tetapi ada sesuatu yang lain. Gaji gue nggak mau naikin. Kenapa? Gue udah dipesan ulama. Apaan yang dipesan ulama? Saya waktu itu di Mekah baru ketemu seorang ulama kenamaan yang disebut musnidud dunia, ahli sanad dunia, namanya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, orang Padang, tapi lahirnya memang di Mekah. Jadi rendang dia doyan nih, ya. Cuman bumbunya susah di sana. Ikan ngisep ituan tuh yang suka dijual-jual juga, shisha ya. Orang Padang merasa dirinya orang Padang, enak aja nada, main sedot aja. Ente izin dong, ini tuan guru besar. Ya nggak tahu tuan guru besar, yang dia tahu Padang sama Padang, masa dia nggak mau ini. Itu orang luar biasa, Syekh ikhlas. Ini nggak boleh diperdebatkan. Ma la yajuzu fihi al-khilaf bainal muslimin. Untuk soal perdebatan ini, ceramah saya mesti 2 seri nih. Nggak apa-apa deh saya jadiin 1 seri, sebab saya ditungguin juga di televisi. Ya tahu apa itu jaraknya, nanti Anda yang anterin saya ke sana. Dia bilang begini, anta mudarris fil jami'ah, anta muhadir fil jami'ah, ini pengajar ya di university. Anda bilang, malu-malu nggak malu deh. Tapi nanya begitu, masa kita bilang kagak? Emang saya udah jadi pengajar? Saya bilang, nah. Dia nanya, bil mukafa'ah atau bi ghairil mukafa'ah, digaji apa nggak digaji? Masa jadi dosen nggak digaji? Makan apaan? Ane diam aja, tapi ane malu. Saya bilang, nah, bil mukafa'ah, ya, dibayar. Dia bilang, al-ahsan bila mukafa'ah, yang bagus nggak digaji. Nah, jangan kata ente, aneh juga bingung tuh waktu. Allahu Akbar, gue digaji aja nggak nyukupin, bagaimana kagak digaji? Astagfirullahaladzim. Tapi akhirnya dalam kenyataan berikutnya, ketika sebuah kesarjanaan itu dalam agama, kan inti mau nanya tema, kan gitu ya, tentang perdebatan yang mesti dipahami. Saya belum memberikan ayat-ayat yang sangat substansial ya, mesti dikenali pada konteks itu. Perselisihan pendapat. Ya, sebentar akan saya kemukakan itu. Dia yang bilang jangan digaji, saya kebingungan. Tapi inti jangan niru aneh nih ya, lain. Inti mesti digaji, kalau perlu ditambahin. Oh, inti kan teknologi lain dong. Wah, kalau inti nggak digaji, inti ngamuk juga boleh. Kalau inti perlu lebih banyak ya. Pada waktu itu nasihat seorang yang memang mujahid, dia guru, dia ini, dia itu, kok bertumpu pada satu kayak gitu. Orang yang serupa dia namanya Kiai Mangli.
jenengan nih dari daerah Jawa Tengah juga ya tentu. Gresik ya, jadi agak jauh ke timur ya. Tapi kenal Mbah Mangli dong ya. Ya. Mbah Mangli itu juga bilang suatu saat, ini kan bilang sama teman-temannya, karena dia pergi haji itu kan nggak pakai foto. Dia orang yang masih mengharamkan foto. Jadi satu-satunya foto yang kita lihat tentang Mbah Mangli itu, waktu dia itu dipeluk, disikap, ditarik oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Jadi Al-Maliki yang populer itu, malam besar sekali, yang diancam berkali-kali mau dibunuh oleh Saudi Arabia. Tetapi Raja Fahad sendiri suka ke rumah dia, minta advice gini. Jadi nggak berani ulama-ulama itu. Apa yang kalian perdebatkan sampai menimbulkan proses mesti dibunuh, kayak gitu. Jadi di suatu saat perdebatan itu akan ke sana. Nah ini Al-Maliki mau dibunuh, udah ada bukunya. Saya udah baca juga bukunya biidznillah dari tahun 80-an. Soal putusan bahwa dia mesti kalau di sana kan dipenggal ya pada zaman itu. Tapi nggak jadi. Ya. Sebelumnya pun begitu juga. Gurunya ulama Indonesia begitu juga. Orang Mesir, Syekh Abdul Rahim ngajar di Masjidil Haram. Tahu-tahu ulama sana pada nggak laku ilmunya gara-gara ada dia. Jadi yang punya tempat masing-masing itu ditinggalin orang. Kan nggak ada daftar nama murid. Tahu-tahu sepi aja, berkumpul ke sini. Maka datanglah Hasan. You jangan berdebat di sini. Mestinya you koreksi, you punya hati. Ngapain berdebat? Ada tempatnya. Orang kan cuma ngajar. Lalu datanglah orang banyak banget. Karena banyak, yang lain kurang orang. Ada wisyaya, pengaduan kepada raja. Ini kan mazhab kita, resmi punya kita. Kok yang ngaji cuma ke tempat dia? Oke. Raja mengambil keputusan bahwa Syekh Abdul Rahim Al-Misri mesti diusir, nggak boleh ngajar lagi. Dengan menangis karena kecintaan terhadap ilmu, dan dia alil hadis, ngajar Bukhari. Yuk, besok udah gak ketemu saya lagi. Pakaian-pakaian udah saya pakin, udah ngepak. Saya bakal berangkat ke Mesir. Waktu itu masih pakai kapal laut ya. Hari ini disebut harinya. Jadi saya ucapkan selamat tinggal pada murid-murid. Murid-murid nangis semua. Di antara yang menangis itu ulama besar yang sekarang menjadi bertitel pahlawan nasional. Namanya Kiai Haji Nur Ali di Bekasi. Kalau Anda tinggal di Jakarta cukup lama, mestinya udah mendengar nama itu. Dia itu jadi pahlawan nasional. Sebab dia orang-orang yang begini juga, ada perjuangannya luar biasa. Jadi muridnya Syekh Abdul Rahim yang datang ke Mekah, nangis saja. Jamaah semua menangis. Tahu-tahu besok harinya Syekh Abdul Rahim sudah duduk lagi di majelisnya. Orang yang mau ngaji kepada syekh yang lain ngelihat tuh guru aneh tuh. Jadi baru mau ke tempat sebelah sana, balik menghadap guru ini lagi. Syekh, kenapa Syekh? Anda justru jadi nggak dikasih pulang. Kenapa? Ini diantara ulama-ulama, maaf ya saya sebut aja ya, Wahabi waktu itu kan lagi galak. Ada yang bermimpi didatengin oleh Rasulullah.
Itu Abdurrahim Al-Masri, penyambung lidah saya. Lisanuhu lisani, lidah dia lidah saya. Tidak boleh ada satu otoritas apapun yang memindahkan dia dari Masjidil Haram. Ulama itu salah satu pimpinan yang ada, yang baru lahir di Saudi Arabia, yang namanya pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, yang kemudian pandangan-pandangannya semakin menggila pada saat minyak baru diketemuin. Minyak tuh baru dibor, digali di Saudi tuh tahun 33. Pelajar-pelajar Indonesia lagi sedang banyak-banyaknya waktu itu. Jadi pada tahun-tahun berikutnya peristiwa ini terjadi. Udah hampir mau diusir. Sama dengan orang Salatiga, namanya Kiai Zubair Solotigo. Gara-gara dia berlawanan dengan ulama pemerintah resmi pada saat penghitungan falak. Zubair Salatiga. Kata ulama sana, gerhana bulan itu terjadinya malam ini. Kata Zubair Solotigo wong Jawa ini, dalam hitungan saya bukan pada tanggal itu, tapi tanggal sebelumnya. Wow. Udah, lu sediain kain kafan aja. Salah gua potong lu. Dulu bentuk perdebatan sampai pada tingkat itu. Ya nangislah kayak Zubair. Ya udah sediain kain kafan. Tapi pada hari hanya ternyata dari puluhan ulama yang pandai menghitung falak, yang benar cuma dia, Syekh Zubair, orang Jawa itu. Yang ini pun gurunya Syekh Yasin, yang barusan lebih baik inti jangan pakai digaji gitu. Wah, malu semua ulama itu. Tetapi dia udah menjatuhkan hukuman potong, dipenggal lehernya. Tapi gerhana kan kelihatan, bukan teori-teori yang pakai menurut si Socrates, menurut si Plato, menurut Nabi begini, menurut Socrates begitu, Aristo begini, kayak filosof-filosof tanggung nih. Saya sebut tanggung karena saya dikerubutin sama mahasiswa saya juga sendiri. Dulu waktu saya ngajar filsafat barat itu, dia pada bilang, itu si Karl Marx nggak pernah ngomong soal agama. Kalau dia ngomong sedikit saja. Nah, saya bilang biar sedikit juga, tapi dia yang bilang agama itu candu rakyat. Dan omongan sedikit kan kata inti. Tahu beramai-ramai mahasiswa tawain saya. Ya, orang anak pengajian sok ngajar filsafat. Emang gue yang mau? Kalau mau juga gue ngajar tafsir dong. Kok filsafat barat, filsafat Cina, filsafat Yahudi? Lu yang nyuruh gue. Lu bilang gue bukan ahli. Masa bodo amat, emang dikira gampang jadi ahli filsafat? Udah, ana nggak pikirin. Tapi belakangan hari ada buku setebal begini diterjemahkan oleh penerjemah dari Indonesia, kalimat-kalimat Karl Marx tentang agama, dikomentarin sama Pak Rektor, siapa namanya, Komarudin Hidayat. Biar buku ini dibaca oleh banyak umat sehingga orang-orang agama menjadi tahu kesalahan-kesalahannya. Katanya bisa aja lah. Itu kan kesalahan dari murid-murid saya yang menghina saya, juga termasuk Komarudin Hidayat waktu itu. Lo bilang tuh dia cuman gara-gara ada filosof yang dibawa ke Indonesia oleh Nur Khalis Majid waktu itu,
obrolan dengan Sidney Hook. Jadi buku tuh obrolan. Yang ngobrol salah satunya Pak Nurkholis Majid. Sidney Hook yang mengatakan Karl Marx nggak berbicara apa-apa tentang agama. Itu yang udah jadi filosof. Apalagi ini, belakangan terbitlah buku itu yang kasih kata pengantarnya itu si Pak Franz Magnus Suseno, Jerman, kebanyakan makan pecel, jadi namanya ditukar pakai Suseno. Kita suka pakai ke IAIN, enak orangnya, sopan banget, nggak dibayar juga mau datang ngajar di IAIN. Dia juga tahu dosen IAIN gajinya kecil-kecil, bagaimana bisa bayar orang. Saudara, itu ilustrasi yang menjadi bunga rampai dari berbagai bentuk yang namanya silang pendapat. Saya udah tunjukin ya, Syekh Abdul Rahim hampir mau diusir, tapi Nabi yang datang. Masalahnya cuma satu, ente percaya nggak ada orang yang bisa bermimpi berjumpa Rasulullah? Saya Zubair pulang ke Jawa. Kenapa? Kan ternyata Anda yang menang. Mereka pada berguguran, sok ngitung, nggak taunya nggak bisa ngitung. Tuh waktu jangan kata orang-orang yang dikata polisi-polisi aja masih banyak yang buta huruf di Arab itu. Jadi duluan Indonesia kenal hurufnya sama orang-orang Arab. Tapi kalau apal, masya Allah, kuatan dia ngapalnya. Ya, jadi gurunya katanya ulama lagi ngapalin Quran. Sama orang Baduy ini yang nuntun ontak. 2-3 kali yang nuntun ontak, yang negurin gurunya yang di atas, salah, lu belajar ngapal di mana? Anda dengerin juga ente anda hafal, emang bener hafalan dia. Kalau huruf dia nggak bisa, tapi ngapal dia cepet. Orang-orang Arab itu. Nah ini Syekh Zubair pulang. Kenapa pulang? Habis Anda udah disuruhnya diain kain kafan. Akhirnya dia pulang, balik ke Solo Tigo. Salah satu muridnya adalah guru saya, Syekh Yasin Al-Fadani, yang cerita ini. Bilang, yuk kalau balik ke Indonesia, nanti you mesti ziarahin itu Syekh Zubair Solo Tigo, guru saya dalam ilmu falak. Udah pernah mau dipotong. Ini ilustrasi yang menggambarkan pada pinggirannya yang sudah agak jauh, suatu perdebatan akan mengambil bentuk seperti ini. Saya nanya juga, di Kristen ada nggak model begitu? Yang jawab Franz Magnus Suseno. Romo, saya mau tanya nih, bila di Islam banyak pemikiran begini-begini dan menimbulkan perdebatan gitu, sampai diberitakan betapa Galileo itu sampai dihukum bunuh, beberapa ilmuwan dihukum bakar oleh gereja. Bukankah itu sifat brutalitas yang lebih dari yang disebut kefanatikan? Sampai dibakar cuma gara-gara dia menyebut soal bumi bulat ya, bumi yang ngelilingin matahari, bukan matahari yang ngelilingin, berdasarkan ilmunya dia. Itu sih sebetulnya kalau dibaca buku-buku kuno itu bukan penemuan Galileo. Sebelum itu para filsuf udah ngomong kayak gini. Dan Galileo dengan alat-alat teropongnya itu kemudian menyimpulkan sama. Nah, tetapi mengapa ilmiah yang ditemukan, keilmuan yang ditemukan oleh Galileo sampai dihukum bakar oleh gereja? Bukankah itu berarti permusuhan terhadap ilmu pengetahuan? Gereja memvonis untuk menghukum Galileo dengan hukuman bakar itu.
bukan karena penemuan ilmiahnya. Ini yang Franz Marx ini, Pak. Ini di IAIN saya ngajar bagian itu, yang sok-sokan filsafat itu tadi, ya. Jadi bukan permusuhan terhadap ucapan bumi yang mengelilingi matahari, tapi ada ucapan Galileo yang menabrak daerah-daerah yang bukan daerahnya. Dia menyambung omongannya, nggak boleh dipotong. Apa omongannya? Ternyata bumi mengelilingi matahari. Dengan demikian salahlah kitab suci. Ini bukan daerah dia. Itu kata Franz Marx. Saya kan nggak pernah baca tentang Galileo di luar bahwa dia dihukum, bahwa dia menemukan penemuan ini dan seterusnya. Jadi kata Tuan Gereja Franz, dia bilang karena dia ngucapin gitu, bukan soal dia menemukan satu penemuan secara ilmiahnya. Jadi salah orang yang mengatakan bahwa gereja bertentangan dengan ilmu. Yang benar omongannya ini nyerampang. Datang-datang dengan demikian salahlah kitab suci. Terus berbuat dan seterusnya. Jadi adakah perdebatan itu muncul secara semestinya? Sejatinya yang disebut perdebatan yang selalu melahirkan rahmat. Ikhtilafu ummati rahmah. Saya ngomong bukannya baru sekarang. Saya suka juga dipanggil di Kementerian Agama dalam persoalan perdebatan antar ulama. Kayak model saya ngaji di Masjidil Haram ya, di Mekah. Itu kan kalau lagi kita musim haji kan suka ada guru-guru ya yang berceramah di Masjidil Haram ya. Nah, saya duduk. Suatu saat nih yang di Madinah nih, bukan di Masjidil Haram di Mekah, di Madinah. Saya dengarkan pengajian. Yang ajarnya buta orangnya itu. Orang alim, tapi dia bukan orang Saudi. Hanya berpaham seperti pahamnya mayoritas ulama Saudi. Dia buta, tapi nggak pernah meleset kalau dia membaca ayat, dan nggak pernah meleset kalau menyebutkan kitab yang meriwayatkan hadis. Jadi dia bukan cuman an Abi Hurairah, an fulan, bukan. Ini hadis ditakhrij, dikeluarkan oleh Bukhari, dikeluarkan oleh Muslim, disebutkan dalam kitab anu, di dalam bab anu, beberapa kitab disebutin. Orangnya buta. Tuh ngajinya bagaimana tuh? Tape recorder juga masih ada goyangnya. Itu benar tuh orang. Oh. Di antara yang dia tonjolkan, misalnya, nah ini boleh kita masukin dalam ikhtilaf ini sekarang ya. Kalau yang tadi itu kan ikhtilaf karena dengki, karena asad, itu yang dibawa-bawa tuh. Khilaf yang direkayasa itu yang paling berat. Kok kerajinan banget sih anak-anak muda nih, kekerenan. Maaf ya, belum lama dia belajar. Kalau dibilang aneh baca Bukhari, aneh, ya ente ngomong aneh baca Bukhari, Ida Royani lagi penyanyi di depan Pak Quraisy Shihab, doktor summa cum laude, ahli tafsir keluaran Al-Azhar yang pernah hafal Quran, masih digituin juga sama Ida Royani gara-gara dia tokoh dalam satu sekte kali ya. Saya temukan di dalam kitab hadis ini, ya Allah, syubhatnya tuh kitab andainya dia salah cetak juga ente nggak paham. Tuh Quran andainya dia salah cetak ente kagak tahu. Tapi begitu lugasnya berbicara tentang masalah begini. Saya lihat itu di televisi waktu Idul Fitri mungkin 15 tahun yang lalu, waktu Ida Royani masih masih lumayan suka dipanggil-panggil pakai jilbab kan ya. Jadi bagaimana agama harus dibicarakan di depan bukan orang agama,
cuma disepu gitu, kayak orang agama. Kan hadis Nabi, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah." Bila persoalan sudah disandarkan kepada orang yang bukan ahlinya, nantikan saja saat kehancurannya. Apalagi kalau memang masalahnya sudah bersifat perdebatan. Yang aneh bilangin jangan dilakukan, menayangkan model begini. Sampai seorang yang sampai dapat cum laude, summa cum laude, harus disejajarkan dengan seorang artis yang jangan-jangan itu Bukhari dia kagak pernah baca, tapi dia udah pernah dengar. Ya terang aja disebutkan begitu. Maaf ya, saya kenyang soal gini-ginian. Waktu saya bilang salah tuh ulama di Jakarta bacain Fatihah buat putri-putri kecantikan yang bakal dipertandingkan lagi di luar Indonesia, dibacain Fatihah biar menang. Kan jejer ya. Ya Allah, pajangannya jangan-jangan ente lihat bukan rambutnya kali, kelilingan mata ente ngeliat dia dari atas ke bawah. Pada saat itu seorang ulama berkata, mari kita bacakan Fatihah agar putri-putri cantik ini kurang ajar. Apa yang perlu diperdebatkan di sini? Di mana Qur'annya? Di mana sunnahnya? Saya lagi ceramah, kita akan membuat sesuatu yang baru di sebuah pesantren. Tapi yang kita alami saat ini, kebetulan yang buka pesantren sekarang tuh jadi besan saya. Saya cuma lagi baca doa waktu itu, sama ceramah sedikit. Yang buka pesantren, oh, dimanggil juga tokoh, maaf ya, Hari Mukti. Belum lama Hari Mukti masih tampil di televisi dengan gaya yang hebat. Nona, nona, nona. Kan hebat ya. Tato juga pakai sorban, pakai jubah, di atas pentas. Blak-bluk, blak-bluk. Siapa yang melarang orang jadi pragawati? Emang gue ngomong larang? Cuman saya menyalahkan sikap ulama. Kok baca Fatihah murah banget? Paling duitnya seamplop. Kalau amplopnya ratusan ribu, kalau jigoan dulu ya Rabbana, aneh ngomong kemana, inti kemana? Siapa yang melarang orang jadi pragawati? Asal tahu, dia tuding saya. Apaan sih yang syuf, inti nggak tahu, tapi Al-Fakir tahu. Sampai ke luar negeri, aneh tahu tuh, aneh diomelin oleh ulama internasional. Aliran yang dibawa dan dimasukkan ke Indonesia itu yang bukan Islam, yang bukan ini, yang bukan itu. Udah deh, jadi politik. Sehingga yang gua menjadi confused, konfliknya jadi gede karena dia tidak ada merujuk kepada Quran, tidak pula kepada Sunnah. Kok maudhu'nya, materi perdebatannya, kok jadi pindah? Anda kan lagi menggerutui. Kalau ini orang-orang dari pesantren nantinya tukang bacain doa. Waduh, mak, tentang orang Indonesia. Mungkin di suatu saat Ahmad Dhani yang injek-injek apa nama Allah di atas pentas juga ente mau doain juga barangkali. Bukan itu larinya. Saya jangan doain dong yang begini. Tahu-tahu topiknya digeser. Dia bilang, siapa yang melarang orang untuk menjadi pragawati? Ada soal larangan yang saya baca tentang pragawati, saya ucapkan. Saya cuma ngomongin sikapnya ulama, jangan begitu. Dan waktu dia tampil, karena dia merasa dia sudah menguasai kitab-kitab yang dia tidak bisa baca. Kalau soal ginian sih aneh berani ditantangin. Gua bayar lo yang banyakan. Hah? Kalau lo bisa baca gue. Ngaji lagi masih kelepetan. Karena ini direkayasa. Mesti tampil dengan performance ini.
Siapa yang mengatur itu? Yang mendesain dandanan kayak begitu? Maaf, ulama kita yang dulu-dulu nggak ada yang sorbannya sampai ngengser, apalagi Wali Songo. Saya lihat orang-orang Jawa yang jadi ulama itu masih ada yang pakai belangkon, tapi kalau di film kan Wali Songo sorbannya kepanjangan, padahal itu sorbannya tukang air di India. Kalian tidak percaya, tidak datang ke sana, anu sudah datang di Afghanistan tuh, bener tuh begitu. Tapi dia bukan ulama, itu yang suka nuntun sapi apa. Jadi Pak Saifuddin jangan dibelingkan dengan hal-hal yang begitu. Saya hanya menunjukkan di suatu saat ada perdebatan yang sampai begini, di suatu saat lagi ada yang sampai menimbulkan pajangan kegagahan. Anda semua tidak ada, yang ada adalah saya. Itu yang saya takut. Kalau perdebatan, benar-benar perdebatan, fa in tanaza'tum fi syai'in, alhamdulillah pimpinan Anda baca ayatnya bagus banget. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maklum basicnya madrasah, kan bener. Kalau basicnya bukan madrasah, ugal-ugalan. Kalau kata mubalik di Jakarta, Idrus Jamalul kalau suka ngomong, biar sorbannya kayak ban Vespa lagi. Oh gede tuh sorban kayak ban Vespa. Jadi waktu itu ya saya ternyulah sudah. Yang benar ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Bila kamu berselisih paham dalam suatu perkara, kembalikan perkara itu kepada Allah. Lihat Quran. Wa rasulih, apa yang dijelaskan oleh utusannya. Gitu. Karena melihat ini gitu, tidak menjadi persoalan buat saya. Saya anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat gitu. Berapa gajinya Pak Ustadz? Emang dari awal sampai akhir nggak ada gajinya? Nggak ada persoalan ya. Tapi kalau kita datang rapat dikasih ongkos bensin diganti ya 300.000, tanda tangannya juga 3 lapis. Terserah ente deh, anda nggak mau tahu. Nah, itulah yang kita lakukan. Disitulah terjadi perdebatan. Tapi apakah perdebatan itu untuk ngurusin duit yang 300? Lu makasih juga gua banyak kalau yang 300-an sih. Tapi bukan itu persoalannya. Kita akan menentukan sesuatu yang ke atas itu. Ilallah wa rasulihi. Bila semua bingkai perdebatan itu dikembalikan, rujuknya ke sana dong. Aus dan Khazraj itu kan 2 kabilah, bukan 2-3 orang. 2 kabilah yang kalau ketemu tuh main bacok-bacokan, main potong-potongan. Tapi ketika mereka kembali ke Allah, ke Rasul Allah, di Madinah itu Pak, sahabat-sahabat Nabi dari Muhajirin yang miskin-miskin sampai tinggalnya di Sufah. Sufah tuh kalau ente pergi haji terus ke Madinah ya, suka sembahyang di Masjid Nabawi kan, itu di belakangnya ada yang dipakein pagar stainless tuh. Kalau bapak pimpinan kita insya Allah udah sering kesana barangkali ya, kan umrah itu sering dilakukan oleh. Anda lihat itu pagar stainless Pak yang di belakang Raudhah ini. Itu Sufah dulunya, emperan rumah Rasul. Sahabat nggak ada tiang, nggak ada apa, nggak ada kamar, di situ geletak. Itu disebut Ahlus Sufah. Nah, yang begini-begini ini yang nggak nuntut apa, dia akan kembali ilallah wa rasulihi. Bila itu yang terjadi, kalau debat balikinnya ke sono, itu akan benar dirasakan. Ikhtilafu ummati rahmah, perdebatan antar umatku adalah rahmat.
Coba kalau nggak berdebat antara Hanafi dengan Syafi'i. Kata Syafi'i, senggol perempuan lelaki batal wudhunya. Kalau batal wudhunya, tawafnya kagak sah. Andainya cuma itu satu pandangan ulama bahwa senggol perempuan batal wudhu, bila batal wudhu maka tawaf tidak sah. Andainya di Islam tidak ada perdebatan. Kayak apa ibadat haji itu menjadi siksaan? Bagus ada Hanafi, dia yang bilang kagak tuh yang di dalam ayat Quran tuh aula mastumun nisa bukan artinya kesenggol. Itu lafaz euphemismus, lafaz yang dihaluskan, ya, kata yang santun tentang persetubuhan. Bila seorang lelaki menyentuh perempuan, kan bisa. Kalau dia ngomong langsung nih, maaf ya, sekasar omongan saya, setubuh, kan jelek. Ya dalam bahasa pengantar yang biasa, bahkan di dalam bahasa Indonesia, maaf ya, yang duluan nih, maka kedua pasang suami istri itu masuk ke peraduan. Ente tahu nggak arti peraduan? Tempat beradu. Ya sebenarnya itu begitu, tempat tidur disebut peraduan, tapi itu terdengar lebih halus daripada, maka nggak enak aja ngomong aja. Gaya ini yang dipahami oleh Al-Imam Abu Hanifah. Nah, bingkai fikih daerahnya di situ. Yang alim yang buta tadi saya ceritakan, sebut hadis begini, sebut hadis begitu. Oh, wa ma ra'ayna wa ma sami'na hadithan yaqul bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi wa yad'u ba'da as-salah. Kami belum pernah mendengar ada hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi mengangkat tangannya berdoa sesudah sholat. Masami'na. Emang orang Indonesia nggak tahu itu? Ulama dunia nggak tahu itu? Tahu banget. Tetapi kami mendengar, kami tahu sampai pada batas mutawatir, saking banyaknya. Jam berapa ini? Mudah-mudahan jam saya dimulurin sedikitnya. Nggak apa-apa deh, saya juga udah terkadung ya. Saya memang suka banyak embel-embel. Maaf Pak Pimpinan, saya sangat tertarik dengan dakwah Anda tadi, memberikan apa tadi, gift 60 juta kebetulan supaya saya jangan lupa, saya mau tutup nih omongan, saya mau ngomong juga nih urusan beginian. Saya nih lagi berjanji ya, kepada perjuangan Palestina yang diorganisir ya oleh satu yayasan yang di sini namanya KISPA. Dulu yang pimpin tuh Pak Din Syamsuddin dulu. Din Syamsuddin udah kebanyakan kerjaan, dia turunkan kepada asistennya. Asistennya suka kenal saya di mana-mana, pernah umroh bareng. Kebetulan kalau ada pejuang-pejuang Palestina yang selalu dikejar-kejar, nggak bisa diem di negerinya, itu suka minta bantuan-bantuan kemana-mana. Ya kalau yang partikelir sih, ya dia datang-datang ke masjid, minta digeladin sorban. Kalau ini kan bukan, ini kan level atasnya nih. Dulu jenderalnya Hamas datang ke rumah saya, tapi saya bisa kasih apa? Artinya kita ini, tangan kita jabatan doang yang tinggi, tetapi posisi tangan kita kan masih di bawah. Saya bukan bapak kita, dia ngasih. Kemarin juga dia baru datang, Pak. Saya janjikan deh, Quran yang kamu cetak itu 1000 untuk saya. Maksudnya Quran yang bakal diwakafkan. Saya yang cariin duitnya.
Habis ngomong begitu saya kebingungan, gue gimana nih? So itu 50.000 satu eksemplar, bagus. Dan ada doanya dari imam itu. Imam itu yang punya apa sih namanya ini? Sebut yayasan deh ya. Tapi dia bukan dia resmi nih orang Palestina. Alim besarnya dia, Dr. Abdurrahman Yusuf Jamal. Hampir ke rumah saya, cerita tentang begini. Ya, gimana dong kita? Gitu. Tapi walaupun begini, sedikit-sedikit begini, alhamdulillah mereka sekarang yang udah agak keder dengan kita. Sebab dalam teknologi yang serba pas-pasan, dibikin dalam kondisi out-outan, tapi bom kami udah bisa nyampe juga ke Tel Aviv, pusatnya Israel. Jadi bikinnya di dalam lubang. Kalau ada bom kena gitu goyang, nggak jadi lagi itu bom. Wah, buyar. Rakitan. Tapi udah masuk ke Tel Aviv. Karena yang berjuang bukan alatnya, kiniannya. Dia perlu support. Ya kita datang, saya janjiin aja 1.000 boleh, Anda beli. Yang Anda bayar kontan cuma 5 juta dari saya, 2 juta dari jamaah yang ada pada waktu itu. Baru Kamis yang lalu. Jadi saya sih bilangin aja, kan di sini ada panitianya. Bapak jangan puyeng-puyeng lagi nanti hubungan dengan saya. Saya akan hubungan dengan Bapak ya. Jadi ini yang saya sudah janjikan, Pak. Nanti kalau dibeli itu Quran wakaf. Terserah saya nanti mau membagi kepada siapa. Mensiasatnya sebagai apa? Karena di dalam 50.000 itu ongkos cetak untuk ini, untuk itu, untuk Palestinanya cuma 10.000. Itu dari panitia yang ada di sini. Ya pokoknya terserah. Saya sih berharap zakat Anda jangan kemana-mana, kepada hal yang sangat diperlukan. Yang kami sedihkan adalah Anda sulit untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Kata dia, kan ada tempat yang ditentukan oleh Rasulullah. Bila Anda mau pergi, pergilah ke 3 tempat ini. La tushaddur rihalu illa li 3 masajidah, Masjidil Haram, wa Masjidi Hada, wa Masjidil Aqsa. Tak boleh orang bergegas-gegas berangkat bepergian kecuali 3 tempat ini. Masjidil Haram, sebab jaminannya udah pasti surga kalau naik ke sono. Masjid Hada, masjid aku nih, sebab ini yang di sini 1000 kali lipat. Jadi ada jaminan-jaminan seperti itu, ada kawalan-kawalan seperti itu. Sekarang sulitnya bukan main waktu tempat saya, Masjidil Aqsa. Jadi pada saat sedang aman-amannya, disebut aman nih Pak, saya datang kan ke sono, kebetulan saya punya duit. Loh, nah lagi aman nih katanya, udah aman, kita boleh masuk. Nggak urung, masih 3 juga mayat lagi ditakbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu amannya, bagaimana lagi kagak aman. Belum yang saya lihat digusur-gusur tuh yang lagi dagang sayuran. Di sini nggak ada basa-basi begini-begini. Saya lihat digusur aja pakai mobil apa. Dia tariknya itu tiang-tiang itu, pakai gaitan-gaitan. Terus diseruduk dengan bulldozer kayak begitu. Yang dagang orang muslimah, nangis-nangis kayak begini. Dia jalan aja. Kondisi itu tidak sengaja saya lihat, karena katanya keadaan aman, tapi lagi begitu. Ini saya informasikan juga, karena ini merupakan bagian yang ya jadi daerah saya. Jadi saya tutup ya untuk yang ceramah saya tentang masalah bagaimana memahami perbedaan, dan ini belum sangat menukik pada contoh yang perlu di sekitar masalah fikih itu, kecuali yang barusan saya saksikan sendiri, Syekh Muhaddits ahli hadis, benar-benar bukan gadungan. Dia jadi imam yang mengajar di situ. Dia bilang, kami tidak pernah mendengar itu. Tetapi oleh orang yang mendengarkannya, tuh
Orang alim aja nggak pernah dengar hadis, makanya nggak boleh. Itu nggak boleh tindak lanjut dari pemahaman ente. Satu segi seorang ulama tidak menemukan, tapi betapa banyaknya mereka juga menemukan hadis-hadis dalam konteks berdoa sesudah sholat dan angkat tangan pada saat berdoa. Jadi tidak mendengar Nabi nggak berdoa pada gitu, saat selesai sholat. Itu apakah pernyataan yang mempunyai kekuatan hukum untuk sampai melarang? Ini paham nggak nih? Dipahamin nggak nih omongannya? Itu jam kerja, anda udah tahu jam manggil. Anda juga jam kerja. Sekadar menginformasikan Nabi nggak ngangkat tangan Nabi sholat. Itu yang dipahami oleh ulama yang tetap mengangkat tangan. Nabi cuman kagak ngangkat, tapi ngelarang aneh kagak tahu. Di tempat lain Nabi waktu angkat tangan sampai keteknya kelihatan waktu minta hujan. Rafa'a yadayhi wa lam yunzil yadayhi illa wa qad balla lihyatahu bima'il matar. Nabi angkat tangan dan dia belum menurunkan tangannya, tahu-tahu hujan sudah membasahi janggutnya. Itu Bukhari. Artinya bahwa kerja mengangkat tangan udah dilakukan oleh Rasulullah. Bahwa kerja mengangkat tangan juga waktu perang Hunain dilakukan oleh Rasulullah. Begitu banyaknya soal ngangkat tangan sampai nih hadis jadi mutawatir. Mutawatir tidak disyakkan lagi datangnya hadis itu. Nah, wa amma Nabi berdoa sudah sholat, dia memang anda tidak dengar hadisnya, tapi dia berpesan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, inni uhibbuka ya Mu'adz, faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam kebaikan mensyukuri Engkau. Allahumma a'in ala dzikrika, dalam berzikir, mengingat dan menyebut namamu. Wa husni ibadatik, dan dalam kebagusan beribadah padamu. Itu dipesenin sama Nabi. Kalau sampai pada tingkat nggak boleh, bagaimana Nabi mesenin? Inilah yang jadi pertimbangan ulama. Perlu ada kebijakan gaya fikir. Makanya ulama itu tidak mengangkat tangan, tapi dia tidak bisa melarang orang pada saat mengangkat tangan. Karena hadis ini bukan ngelarang, lagi ngebilangin Nabi nggak pernah angkat tangan. Terus yang Nabi suruh, ente riwayatin nggak? Mesti riwayatin juga. Jadi ada balance pada saat ya mengambil konklusi dari perdebatan-perdebatan itu. Nah inilah contoh sampai lahir buku yang saya katakan itu mutaakhirin ya, ulama belakangan, ma la yajuzu fihil khilaf bainal muslimin, yang tidak boleh diperdebatkan di kalangan kaum muslimin. Jadi kita jangan pakai otoritas sendiri gitu ya. Hadisnya udah ada, yang kagak pakai ada, yang make juga ada pada tempat berbeda, tetapi keputusan Anda yang membuat ini keluar dari core ayat dan dari core hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kagak boleh. Ya sudah jamaah, saya minta maaf sekali lagi Bapak pimpinannya, barusan saya menginformasikan itu. Kan ini kesempatan saya ada di sini dan saya lihat lagi. Saya nggak tahu ada gini-ginian nih. Kalau tahu saya udah pesen tempat duluan. Ayo kita baca Fatihah. Mudah-mudahan tanpa dialog-dialogan
dakwah ini berhasil insyaallah. Akhirnya yang mendapatkan mudah-mudahan manfaat besar ya, dan Anda semua yang bekerja dan mengaji bukan cuma ngedengerin doang, tetapi melakukan sesuatu seperti yang Anda lakukan. Masya Allah 2,5% ya lumayan kan, gede kan, tapi kalau kata orang Inggris ya segini. Aneh masuk ke gereja 10%, mau kayak kagak, kayak tahu kayak kagak, kayak tahu-tahu udah didebet 10%. Mau tahan pakai pada tahan. Nah udah, jadi kita boleh melanjutkan ini lebih tinggi lagi insyaallah taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maafkan saya ya atas kesilapan, dan saya berterima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.